Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat 6 menit karena saya cari-cari ini tadi. Cari-cari saya punya ini apa nih? Earphone. Ketelingsut, nggak taunya ada di kolong tempat tidur. Maaf. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Malam ini kembali saya akan membahas tentang branding, marketing, dan selling. Ya. Oke, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa marketing modern itu dilahirkan tahun 1960. Ya. Sebelum itu golongan boomers itu hanya percaya kepada teori selling. Selling itu yang dibahas cuma dua, produknya atau harganya. Ya. Lalu ditambahin dengan 2P lagi, distribusinya dan promosinya. Nah, itu jadi 4P. Itu marketing modern yang paling populer dan dipraktekkan oleh banyak orang sampai tahun 90. Ya. Kalau marketing 4P ini fokusnya kepada produk, maka mulai tahun 90, orang bergeser mazhabnya. Marketing tidak lagi berfokus kepada produk, tapi berfokus kepada konsumen. Nah, ini adalah eranya. Ya. Dan di situ lahirlah kemudian istilah brand, ada istilah customer service, ada convenience store, karena dari 4P berubah menjadi 4C. Ya. Nah, 4C ini ada dua dekade ya. Yang pertama adalah marketing 2.0, yang kedua adalah marketing 3.0. Nah, marketing 3.0 ini masih menggunakan 4C, cuma fokusnya kepada menyatakan diri sebagai bagian dari dunia yang lebih baik. Ya, atau menunjukkan jati diri. Kalau pakai sepatu Nike, kaosnya harus Nike gitu ya. Pakai sepatu Adidas, kaosnya Adidas. Jadi kalau ya bisa bikin brand, ini salah satu identitas. Nah, sampailah kita ke tahun 2010 ya, di mana mulai marak yang disebut marketing 4.0, ya ini yang intinya adalah 4E, sudah berganti ke 4E. Nah, 4E ini lebih kepada, nanti kita bahas nih sama Mas Ipul. Nah, saya cari orangnya ada di mana nih. Sebentar ya. Oke, saya matikan dulu. Oke, Mas Ipul. Oke, 4E itu terdiri atas embrace. Jadi, produk berganti dengan customer, kemudian berganti dengan embrace. Ya. Nah, kemudian yang namanya price diganti dengan engage. Jadi harga dari sebuah brand itu adalah terletak pada engagement-nya. Kemudian diganti dengan exchange. Makasih Bu Tita. Dikasih kopi saya. Jadi yang pertama embrace, yang kedua engage, ya. Yang ketiga exchange, ya. Dan yang keempat baru evangelist. Ya. Jadi ini adalah urutan 4E. Nanti kita bahas bersama Mas Saiful. Saya cari apakah beliaunya sudah request untuk join. Kalau belum, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, jadi ini saya menunggu Mas Saiful. Ini ada di mana nih beliau nih? Oke.
Mas Ipul, di manakah Anda? Ya, ini saya lagi nyari ya. Mohon maaf, requestnya saya cari dulu. Silakan Mas Ipul, request. Mas Ipul ini terkenal sebagai praktisi uh, inbound marketing karena memang marketing 4.0 atau marketing 4E ini adalah disebut sebagai inbound marketing. Nah, yang akan kita bahas sekarang bukan inbound marketingnya, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah antara 3.0 ke 4.0, yaitu funneling, apa tadi? Oke, ini mana nih Mas Saiful? Oke. Mas Saiful sudah ada, kita live bareng. Kita akan membahas, Assalamualaikum, Mas Abi. Ipul. Apa kabar nih? Cari-cari tadi. Alhamdulillah. Iya. Saya cari-cari ke atas ke bawah tadi, sorry. Ya, kita membahas tentang funneling inbound, kan? Malam ini saya Siap. tadi memperkenalkan Mas Ipul sebagai pangeran inbound. Istilah Tukang teman-teman inbound, Pak. Mbak Asih segala Tukang macam, inbound saya, Pak menurut Abi. Mas Aldi, teman-teman Jogja bilangnya ini adalah pangeran inbound. Ya, justru saya ingin belajar malam ini tentang inbound marketing, apalagi topik yang diusulkan untuk kita bahas malam ini adalah di antara itu. Jadi belum sampai ke inbound, tapi sudah Siap. mulai meninggalkan marketing konvensional. Ya, kalau istilah Mas Ya. Ipul kan marketing outbound ya, outbound. Ini saya juga Iya, baru dengar. outbound, Oke, konvensional. sebelum dimulai, saya minta Anda memperkenalkan diri dulu. Karena siapa sih Mas Saiful Islam ini atau Sam Ipul? Kok sampai nyasar di IG Live-nya Pak B? Ada apa? Iya, Monggo, silakan diperkenalkan. Nanti saya akan melanjutkan dengan siap. pertanyaan. Monggo. Iya. Oke. Sebelumnya saya pengen ngucap syukur gitu, Gurunda. Jadi biasanya saya nyimak. Jadi posisi saya biasanya saya rebahan gitu sambil nyimak live-nya Pak B gitu. Tiba-tiba sekarang saya nongol di sini. Gitu. Siap-siap aja. Iya, situasi yang aneh. Buat teman-teman yang mungkin baru kenalan sama saya gitu ya, saya Saiful Islam. Nama lengkapnya aslinya Saiful Islam karena saya orang Malang. Karena saya orang Malang, biasanya teman-teman manggilnya kan kalau Malang itu Mas itu kan Sam ya Pak Bi ya, Ya. dibalik gitu. Sam Ipul gitu. Ya. Makanya teman-teman biasanya manggilnya Sam Ipul gitu. Biasanya saya dampingin teman-teman UKM gitu untuk mempraktekkan inbound marketing. Jadi kenapa kita dekat dengan UKM untuk mempraktekkan inbound marketing? Karena memang salah satu kendala ketika kita terjun ke dunia marketing, terutama digital marketing, itu adalah salah satu problemnya terutama di pas aktivasi brand ataupun attract gitu Pak Bi, karena kan banyak yang berpikir itu membutuhkan banyak budget gitu. Nah, di sini nanti inbound marketing akan hadir sebagai salah satu alternatif solusi gitu. Jadi kenapa ini bisa menjadi solusi nanti akan dibahas bareng sama Gurunda sama Pak Bi gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik. Ini saya bukan ikut ngebahas, saya cuma mau belajar, mau dengerin aja. Karena kalau marketing inbound atau 4E ini kan saya baru baca teorinya gitu ya. Walaupun saya mencoba sendiri lewat account saya dan lewat dagangan saya juga gitu ya, berupa workshop dan segala macam. Dan ini nanti kita akan bahas dengan Mas Ipul. Oke,
Nah, sekarang sebelum kita mulai dengan marketing inbound, ya, atau membahas perpindahannya dulu, karena marketing inbound sebaiknya kita bikin IG Live lagi, Mas, khusus. Karena itu Oh, menarik banget. Menarik banget. siap. Nah, sebetulnya saya juga menemukan selama saya dari tahun 2014 ya, saya bergaul dengan teman-teman UKM itu, saya menemukan banyak sekali gagap marketing di teman-teman UKM. Bukan hanya inbound-nya, bahkan dari marketing modern yang marketing 1.0. Makanya saya bikin workshop kan, branding, marketing, selling. Itu ngebahas dari marketing Selling, ya. 1.0 sampai 4.0, di mana inbound ada di 4.0. Nah, ini mungkin Mas bisa menjelaskan apa sih marketing outbound yang biayanya banyak, yang pernah saya lakukan bersama praktisi marketing sebelumnya gitu ya. Lewat broadcast dan segala macam. Nah, monggo silakan. Ya, oke, sebelumnya saya kasih preview dulu. Jadi kalau teman-teman di sini gitu, coba deh lihat surveinya AC Nielsen gitu. Belanja iklan tahunan gitu. Berapa budget iklan-iklan brand gede di Indonesia, itu ngeri banget gitu. Jadi kadang mereka kan membutuhkan budget iklan kan untuk beberapa hal. Satu, untuk mengenalkan brandnya mulai dari awal, brand activation. Awareness. Ya. Bahkan untuk brand awareness juga. Terus bahkan untuk brand recall. Mereka Ya. sudah dikenal, tapi mereka ingin brandnya tetap Diingat. terngiang di pikiran bawah sadar konsumen. Itu kalau menggunakan media-media marketing konvensional itu sangat costly, sangat menguras biaya. Contoh media marketing konvensional itu seperti apa? Contoh misalnya kita placing ads di TV komersial gitu, Pak Abi. Abi insya Allah tahu sendiri budgetnya berapa gitu. Kadang 30 detik itu aja bisa menguras 50 juta. Coba kalau Bapak Ibu pengen placement di sinetron yang lagi hit sekarang, mungkin Ikatan Cinta di RCTI, coba tanya budgetnya ke MNC gitu, berapa gitu. Itu pasti gila-gilaan. Terus kalau misalnya kita placing iklan gitu ya, misalnya di surat kabar. Meskipun surat kabar sekarang sudah yang versi cetak sudah kurang populer ya. Tapi masa-masa jayanya itu satu halaman penuh bisa 500 juta sekali tampil gitu. Nah, ini kalau UKM nggak mungkin gitu, jelas nggak mungkin karena apalagi mereka baru merintis gitu. Di satu sisi kita masuk ke satu era di mana digital marketing era itu banyak menggunakan sosial media. Sebentar Mas. Sosial media itu. Mas Ya? Evo, ini guru kita Ya siap. bersama hadir nih, Pak Tung Desem Waringin. Eh, Dahsyat luar biasa. dahsyat luar biasa ya. Praktisi revolusi marketing, marketing revolusioner. Idola banget ini, Ya, idola banget idola ini. semua orang. Yang paling terngiang dari Pak Tung itu ketika sebar duit dari helikopter itu benar-benar menyita perhatian seluruh Indonesia. Luar biasa promosinya. Ya, lanjut Mas, silakan, monggo. Iya, siap. Jadi untuk perusahaan gede mungkin mereka sudah menyiapkan budget itu ya Pak Bi ya. Jadi bagaimana mereka saat mulai pertama kali running bisnis, memulai, kemudian ketika bisnisnya sudah jalan, mereka sudah tahu gitu berapa budget marketing yang akan dialokasikan. Dan itu biasanya bukan hanya M, tapi puluhan M, bahkan ratusan M budget satu tahunnya seperti itu. Tetapi untuk UKM nggak mungkin. Di satu sisi, di era sosial media ini benar-benar demokratisasi suara gitu. Jadi semua suara bisa didengar. Bagusnya di era digital seperti itu sih. Jadi ibaratnya kalau kita analogikan itu rumah-rumah itu sekarang itu udah nggak ada pagar. Jadi rumah nggak ada pagar, semua orang bisa menghampiri setiap rumah, bisa menggedor setiap rumah. Cuman permasalahannya adalah ini nanti ketika kita menggedor rumah tadi itu annoying atau tidak. Nah itu aja sih permasalahannya. Jadi nanti kita akan memanfaatkan strategi marketing, metodologi marketing secara bijak
agar kita tetap bisa menjangkau target market kita tanpa annoying, tanpa interrupting. Nah, jadi sebenarnya esensi dari inbound marketing itu seperti itu, Pak Bi. Jadi bagaimana kalau istilahnya HubSpot, jadi sebenarnya yang mempopulerkan istilah inbound marketing itu salah satu agensi yang namanya HubSpot. Gitu ya. HubSpot itu populer banget. Beliau itu mengenalkan, agensi ini mengenalkan dua istilah. Ada yang namanya marketer centric, ada yang namanya customer centric. Marketer centric itu apa? Marketer centric itu adalah cara atau metode marketing yang mengenakkan marketer. Jadi yang penting tugas marketer itu selesai gitu. Tugas marketer sebar pesan, menjangkau audiens itu selesai. Makanya yang dia pikirkan adalah bagaimana menjangkau audiens sebanyak-banyaknya, ya kalau bisa dengan budget murah. Tetapi kalau memang dia punya budget, dia akan melakukan itu seluas-luasnya. Itu adalah marketer centric. Sedangkan customer centric adalah ketika dia mengirimkan pesan, tetapi orientasinya adalah apakah saya mengirimkan pesan ke orang yang tepat? Satu, apakah saya mengirimkan pada timing yang tepat? Dua, yang ketiga adalah apakah saya mengirimkan konten yang tepat untuk audiens tersebut? Jadi ketepatan-ketepatan ini itu akan mereduksi biaya marketing secara signifikan. Jadi kalau di marketer centric, kita main broadcast aja. Ya ibarat kita berdiri di perempatan gitu Pak Bia. Saya pegang 10.000 brosur, dalam target satu hari saya harus menghabiskan semua brosur. Pikiran saya adalah ketika saya berdiri di perempatan, yang penting brosur yang saya pegang ini habis. Nah, oke. Itu marketer centric. Kenapa? Karena orientasinya adalah tugas saya. Tugas saya sebagai marketer selesai mengirimkan pesan. Tapi saya nggak mikir, apakah yang menerima brosur ini benar-benar orang yang tepat dan membutuhkan informasi dari brosur tersebut. Nah, itu sih. Perbedaannya seperti itu. Padahal kalau kita hitung lagi ya secara teliti, brosur itu punya cost. Setiap lembar brosur itu punya cost. Sama dengan di dunia digital, setiap reach kita, setiap kita menjangkau audiens, gitu misalnya saya ngiklan, kemudian iklan saya di view Pak B gitu ya, itu ada cost-nya sebenarnya. Nah, itu yang kita benar-benar harus jeli dalam berhitung. Karena yang bikin boros marketing itu sebenarnya. Jadi di inbound ini paradigmanya kita rubah. Itu bagaimana kalau kita bikin konten sebagus-bagusnya, dalam artian di sini itu bagus, itu relevan dengan audiens, informasinya dibutuhkan dan valuable buat audiens. Tujuannya biar apa? Biar audiensnya yang mendatangi kita. Jadi biaya reach kita menjadi jauh lebih ringan. Jadi intinya seperti itu sebabnya. Nah, dengan membuat konten kita menjadi relevan ini jauh perbedaan cost-nya. Oke, saya jelaskan dulu persoalannya dulu nih. Karena saya bicara sama profesional, sementara teman-teman itu kan ini apa meraba-raba ya. Oke, jadi gini. Teman-teman, saya ini praktisi, jadi saya melampaui apa yang diceritakan, melalui apa yang diceritakan oleh Mas Ipul. Ya. Jadi memang benar bahwa di zaman sebelum internet, itu biaya untuk marketing itu tinggi karena biaya promosinya besar. Ya, bisa sampai lebih dari 20% sampai 40% dari harga produksi produknya, ya. Jadi itu pada zaman dulu. Mengapa demikian? Karena klien-klien saya, ini Pak Tung juga tahu nih, Indofood lah, Mayora lah, Telkomsel lah, kemudian Bank BCA lah, Mandiri lah, Polytron lah, Jarum lah, Godangar, itu nggak ada yang punya media, nggak punya media mereka. Iya, betul. Jadi karena nggak punya media, dia harus cost, harus bayar kalau mau nitip iklan atau nitip pesan, ya. Makanya definisi iklan zaman dulu adalah any form of paid communication. Jadi komunikasi yang berbayar itu iklan, ya, itu zaman dulu. Jadi, nah, karena nggak punya media, maka nitip iklan itu bayarnya mahal, ya. Saya pernah pada waktu topnya itu
agensi saya pernah menangani dalam setahun itu 350 miliar. Ya, dan saya itu budget ya, dan saya mendapatkan fee lumayan lah dari situ 15%, hitung sendiri. Nah, Lumayan, Pak. lumayan banget bisa bangun gedung dan segala macam. Nah, karena itu maka kenapa disebut marketing mahal, ya? Begitu internet mulai aplikasinya sudah mulai ada, sosial media sudah mulai dipakai, maka media tidak lagi menjadi monopoli yang pegang izin dari pemerintah. Ya, karena untuk bikin media itu harus ada izinnya, izin frekuensi namanya. Jadi Anda pakai udara itu harus ada izinnya, karena itu milik pemerintah. Ya, udara itu Anda nggak boleh suka-suka. Nah, di zaman internet ini itu sudah lewat, karena di zaman internet ini everybody is a media. Semua orang adalah media. Semua orang boleh kirim pesan suka-suka nggak pakai bayar. Nah, di sini mulai terjadi yang disebut dengan digital disruption. Jadi digital mendisrupsi banyak industri, termasuk industri media. Industri TV itu di Amerika sudah mati mulai tahun 90, kalau nggak salah, 2010. Itu industri TV sudah mati di Amerika. Yang ada adalah industri lewat internet yang dinikmati di layar televisi. Nah, Mas Ipul ini adalah praktisi zaman now, di mana bagaimana kita bisa menjangkau setiap orang yang punya smartphone untuk kemudian dikenai komunikasi atau kalau anak sekarang bilangnya iklan, kalau saya tetap bilangnya konten. Nah, ini adalah duduk perkaranya ya, jangan sampai keliru gitu. Jadi, wah sekarang ini murah Pak Bi. Nah, iyalah, everybody is a media. I'm the media. Pak Tung is a media. Mas Ipul juga media. Everybody is a media. Semua orang boleh kirim pesan gitu. Dan tidak perlu izin. Kenapa? Karena kemudian di dalam Undang-Undang ITE, konten itu tanggung jawab dari orang yang bikin. Gitu ya. Nah, makanya kemudian ada peristiwa-peristiwa penangkapan, dan segala macam. Oke, kita nggak usah bahas itu. Nah, kembali ke inbound media ini, Mas. Ini kan sebelum, kalau zaman dulu disebutnya marketing, selling, terus customer. Ya, ada 3 langkah itu. Yes. Kemudian diperbarui dengan marketing itu, ada marketing, selling, dan customer itu menjadi funneling. Monggo, silakan dijelaskan. Iya. Kalau kita bicara tentang teori funneling itu sebenarnya teori udah lama banget gitu Pak Bi ya. Jadi kalau kemarin sempat di preview di postingannya Pak Bi, pertama kali dirumuskan si Saint Elmo Lewis itu di 1898. Itu udah lama banget. Nah, kemudian berkembang menjadi AIDA. Jadi attention, interest, desire, action. Jadi itu menunjukkan bagaimana cara kita menggerakkan customer setahap demi tahap, mulai dari mereka nggak pernah kenal sama brand kita, nggak pernah kenal siapa yang jualan, sampai akhirnya mereka tertarik dengan apa yang dijual, kemudian merasa, oh aku butuh produk ini, sampai akhirnya mereka melakukan action untuk beli. Sebentar Mas. Mas. Ya. Mas Ipul, ada Kang Dewa nih. Dia nanya, funneling itu apa ya? Oh iya, provokasi nih. Halo Kang. Bangga, silakan dilanjut. Terima kasih Kang Dewa sudah mampir. Halo Kang. Ini biasanya kita ledek-ledekan gitu di komen sama Kang Dewa gitu. Jadi biasa. Jadi kalau funneling itu seperti itu, Pak Bi. Jadi entah itu versi lama ataupun versi baru, itu sama sebenarnya. Kita akan menggiring customer dari mulai sama sekali nggak kenal, kemudian tertarik, kemudian memiliki hasrat untuk membeli, sampai membeli. Jadi ini adalah salah satu tahap perjalanan customer. Nah, kemudian pada perjalanannya, kita akan mengalami sebuah peristiwa di mana
tidak semua orang mampu menarik perhatian. Attention itu sesuatu yang cukup besar. Kenapa? Karena ya istilahnya ketika satu orang teriak mungkin enak kita mendengarkannya ya Pak Abi ya. Karena saya teriak gitu, kebetulan karena yang ngomong cuma satu orang, saya aja, Pak Abi langsung dengar gitu. Kemudian ketika saya ngomong, Kang Dewa ngomong, Pak Tung ngomong, semuanya ngomong, itu crowd. Jadi yang terjadi di digital sosial media itu crowd-nya luar biasa. Jadi semua orang ngomong, lomba ngomong, dan semuanya ingin didengar. Nah, makanya kompetisinya udah berbeda lagi. Jadi makanya ada dua tipikal orang yang memiliki sikap yang berbeda terhadap situasi tadi. Jadi crowd tadi memicu dua reaksi yang berbeda. Yang pertama adalah ketika semua lomba bicara ngomong, maka ada orang yang ngomongnya makin dikencengin. Kalau dalam prakteknya, budget marketingnya makin digedein. Nah, itu benar-benar, oke, kalau orang cuma ngiklan 10 juta, oke, aku naikin 100 juta. Aku naikin 1 miliar ya. Mungkin kalau teman-teman UKM sekarang udah biasa dengan budget iklan FB ad ratusan juta sampai miliaran per bulan. Tapi it doesn't solve the problem. Gitu. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena gini, kadang ketika melihat budget iklan tinggi, maka mereka pikirannya gini, gimana aku balik modal? Gimana saya balik modal? Itu udah natural sekali lah. Kadang-kadang gini, ini fenomena di teman-teman digital marketer, ada produk gitu, karena misalnya HPP-nya itu 10.000, Pak. Yeah. Tetapi dia bisa untung 50.000. Bagaimana? Ya harganya di-up luar biasa. Harganya di-up luar biasa, dimasukkan biaya iklan di situ, itu sudah praktek biasa di kalangan digital marketer. Jadi bahkan ada yang gini, mereka kulakan di marketplace gitu harga 100.000 dengan biaya marketing katakanlah untuk sampai menggiring orang mulai ngelihat iklan itu sampai closing katakanlah 100.000 juga, berarti kan total 200.000, tapi mereka up harganya sampai 400.000. Itu kejadian dan sampai sekarang masih sering. Apakah ini boleh ketika orientasi kita hanya untuk mendapatkan closing? Kalau istilahnya Pak Bi, hanya membuat orang sampai konsum produk itu, mungkin oke. Tetapi kalau ini kita mau korelasikan bahwa kita berbisnis itu untuk sesuatu yang sustainable, untuk jangka panjang, makin susah. Kenapa? Karena orang itu sekarang nyari informasi itu makin mudah, Pak Bi. Ketika dia sudah lihat iklannya bagus banget, akhirnya dia beli, kemudian dia iseng cari, aku tadi beli produk sebenarnya berapa sih? Ternyata di internet keluar semua harganya. Ternyata harga aslinya cuma 100.000. Dia pasti merasa ketipu dong. Nah, dari situ dia mulai berhati-hati lagi. Sekarang dia punya pelajaran. Ketika aku mau beli, aku harus cek dulu deh di marketplace berapa, nggak langsung. Bahkan ini yang jadi keluhan beberapa internet marketer yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mampu memanfaatkan digital media dengan benar, itu akan memiliki dampak dan benefit yang luar biasa, Pak. Jadi bukan fokus di teriak kenceng-kenceng, sekenceng mungkin, itu bukan. Tetapi bagaimana kita mengemas konten serelevan mungkin, se-valuable mungkin, agar audiens bisa mendatangi konten itu. Jadi mereka yang tergerak untuk mendatangi konten itu. Jadi contoh ya, simpel aja ya. Misalnya gini, di IG-nya Pak Bi sering ngadain live itu di mana banyak mengundang narasumber gitu ya. Pertama kali orang akan ya mungkin sekedar follow. Ketika melihat banyak informasi yang valuable yang disajikan di sini, mereka jadi nggak bisa lepas, jadi ketagihan gitu, addicted gitu. Ngikutin terus. Nah, secara tidak langsung, konten yang sudah disiapkan oleh Pak Bi ini menarik audiens yang memang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Jadi bukan kita yang aktif menyebarkan, tetapi akhirnya paradigmanya adalah orang yang beralih mencari kita. Nah, itu paradigmanya inbound itu seperti itu. Jadi kalau misalnya di funneling tadi,
kita yang aktif dengan budget iklan kita yang aktif memburu target audiens kita, makanya filosofinya hunting. Kalau sekarang filosofinya fishing. Inbound itu fishing. Jadi semakin relevan konten yang kita buat, semakin valuable konten yang kita buat, kita yang paling akan dicari. Ya itu sih. Jadi nanti customer yang akan menyebarkan sendiri, ini loh punya konten bagus, kamu datang ke sini aja. Jadi mereka yang akan merekomendasikan dari mulut ke mulut untuk memfollow seseorang. Ya. Nah, itu kurang lebih. Oke. Nah, ini ada pertemuan antara inbound maupun funneling, maupun flywheel dengan brand, ya. Karena ujung-ujungnya dari brand itu adalah evangelis. Ya. Jadi brand itu menciptakan para pembela. Jadi nggak cuman loyalitas, ya. Loyalitas itu cuman membeli aja. Jadi sebagai konsumen hanya pasif saja, beli lagi. Nah itu adalah menjadi pelanggan. Nah orang yang loyal itu hanya sampai membeli, tapi tidak sampai menyarankan, gitu. Nah untuk menyarankan loyal saja nggak cukup, dia harus dibikin mengkultuskan. Mengkultuskan itu artinya barang ini yang saya beli ini the one and only. Nggak ada lawan lagi. Nggak ada penggantinya. Baru kemudian dia akan mulai menyarankan kepada orang-orang bahwa udahlah belajar sama Pak Bi aja lah. Gitu. Jadi itu mulai terjadi karena Anda menunjukkan dalam konten Anda bahwa Anda akhirnya adalah satu-satunya. Itu terjadilah kultusisasi. Ini yang sebetulnya katanya nggak boleh, tapi ya sudahlah, memang prakteknya begitu. Karena brand cult itu adalah seperti itu. Harley Davidson melakukan, Apple melakukan, Rolex melakukan, banyak yang melakukan seperti itu. Nah, satu tingkat dari kultus ini, baru kemudian dia menjadi evangelis. Yang membela, yang kemudian mempertahankan agar brand ini nggak hilang gitu ya. Itu adalah para evangelis. Nah, saya lihat di dalam 4E marketing 4.0 ini itu ujungnya juga evangelis. Gitu. Jadi, nah, cuman bedanya begini. Orang menjadi loyal setelah dia mengkonsum. Nah, ini nih. Jadi saya bahkan berani mengatakan kemarin kepada Pak Tung juga saya mengatakan bahwa branding start when marketing end. Branding itu dimulai ketika tugas marketing selesai. Apa itu tugas marketing? Konsumen membeli, selesai di situ. Nah, barulah kemudian branding mulai kerja. Mengubah transaksi menjadi persepsi. Jadi melalui experience terjadilah persepsi. Brand itu mulai dari situ. Jadi ada perbedaan nih sekarang ini. Kemarin Mas Ipul udah jelasin sih, tapi saya pengen teman-teman juga tahu. Kok ada orang-orang yang belum beli tapi sudah loyal, Pak Bi? Monggo, silakan. Iya. Jadi ini konsep yang menarik gitu. Jadi kemarin salah satu diskusi saya dengan Gurunda itu adalah tentang bagaimana sih konsepnya, kok bisa ya ada orang yang katakanlah gini, saya belum pernah sekalipun pakai Maserati, Pak Bi, ataupun mungkin Koenigsegg atau apa, tapi saya tahu itu supercar luar biasa hebatnya. Bagaimana saya bisa tahu entah itu Ferrari, Lamborghini, seseorang bisa memuja-muja merek itu meskipun dia belum pernah sekalipun membeli produk-produk itu. Mereka mengkonsumsi konten-konten, kemudian mengalami experience dengan konten-konten itu, ya entah itu dalam bentuk iklan atau itu ulasan, mungkin mereka sering mengikutinya di televisi atau mungkin di YouTube dan lain-lain, sampai mereka seolah-olah mengalami, akhirnya benar-benar mengalami, mereka sampai timbul di persepsi mereka sendiri, itu adalah barang hebat. Itu barang yang keren. Nah, sampai mereka yang Pak Bi bilang itu sampai mereka benar-benar memuja, mengkultuskan dan lain-lain, mengkultuskan dalam konteks branding gitu ya.
Nah, ini yang harus kita tanamkan. Nah, di satu sisi, seseorang menjadi pemuja itu, menjadi orang yang loyal itu, bisa jadi kita namakan tripwire. Tripwire itu adalah satu proses perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Kayak misalnya gini, eh, ketika saya mau ikut kelasnya Pak B gitu, biasanya ada orang yang mungkin belum pernah sama sekali belum pernah dengan Pak B gitu, pertama kali ikut grupnya dulu yang grup Telegram, akhirnya kok ilmunya daging-daging semua ya, akhirnya nyoba ikut kelas yang online dulu, akhirnya menuju ke kelas yang semakin mahal. Kenapa? Karena mereka sudah melalui experience demi experience sampai timbulnya trust yang semakin menguat. Trust itu mirip kayak investasi, mirip kayak pohon yang terus ditanam. Jadi kadang tidak harus dengan sesuatu yang harus gede dulu, tapi tripwire, sedikit demi sedikit, tapi lama-lama dia trust-nya semakin menguat sampai mereka benar-benar menjadi evangelis yang seperti Pak Abi sampaikan. Nah, dalam perkembangannya di dunia digital, konsep ini benar-benar benar-benar diuji dan diterapkan secara gamblang. Bagaimana mungkin kalau kita dulu beli misalnya Ari Lasso atau Dewa, karena kita generasi 90-an ya, ngeluarin CD gitu ya Pak Abi ya. Itu harus beli. Untuk dengerin musiknya itu harus beli gitu. Jadi kalau nggak beli, ya kalau dulu kita belum bisa disebut sebagai consumer karena nggak ngeluarin duit spesial pun untuk mendapatkan produk itu. Kita nggak bisa menikmati value dari produk itu. Tapi sekarang berbeda, sebenarnya udah zaman awal-awal sosial media mulai kuat gitu, YouTube mulai menguat. Label-label musik gede kayak Sony BMG dan lain-lain, itu artis-artisnya artis kelas dunia. Musisi yang garap lagu-lagunya juga musisi dunia, gitu, label dunia. Tetapi lagunya dibagikan secara gratis. Artinya kalau kita masih mengukur konsumen adalah orang yang mengeluarkan duit, gitu, itu nggak relevan lagi. Karena bisnis modelnya sudah berbeda. Tapi di satu sisi, kalau kita nonton satu lagunya, kalau zaman dulu itu Avril Lavigne, atau Jennifer Lopez, atau Britney Spears, itu satu lagu isinya iklan semua sebenarnya, tapi itu disajikan dengan gaya yang sangat halus. Nah, jadi modelnya berbeda. Jadi mereka meraup sebanyak-banyaknya penonton, meraup sebanyak-banyaknya audiens, tapi di satu sisi si konten kreator, karena konten adalah produk juga ya, si konten kreator tadi menawarkan kepada orang yang mau mensponsori pembuatan konten tadi. Nah, gantian nih, mereka yang bayar, tapi si konten kreatornya meraup audiens sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ada semacam perantara. Di satu sisi, trust itu terbentuk. Ya, sama kayak saya dengan Pak Pi ini. Gitu. Jadi, dengan mengikuti ilmu demi ilmu yang disampaikan, entah itu di grup Telegram, entah itu di Facebook, saya ngikuti sudah lama banget gitu. Saya mendapatkan banyak sekali value. Yang pasti di sini adalah ada value dan orang tersebut mengkonsumsi value dan kemudian mereka mengalami sesuatu. Jadi tetap ada experience tadi, Mbak Adi. Jadi tidak bisa di-bypass. Ada value yang dikonsumsi, kemudian ada experience. Nah, makanya untuk menuju evangelis tadi, itu nggak mungkin tanpa konsumsi value, nggak mungkin tanpa experience. Pasti experience, meskipun, kan? Iya, jadi meskipun seolah-olah kita nggak bayar, gitu, tapi trust itu tetap terbentuk. Karena di situ ada value yang di-offer, ada value yang diambil, gitu, ada value yang dikonsumsi, ada experience yang dirasakan. Sampai akhirnya persepsi itu terbentuk, cult itu muncul, dan akhirnya saya akan mempromosikan Pak Bi di mana-mana. Kalau Anda belajar branding cuma satu orangnya. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, betul. Sebetulnya, sejak marketing 2.0, begitu produk sudah tidak dibikin fokusnya ke konsumen, maka fungsi salesman itu sebetulnya sudah berhenti. Karena digantikan oleh customer service.
Jadi jualan produk sudah tidak lagi jualan, tapi meng-grooming customer, ya, merayu customer itu yang dilakukan oleh customer service. Nanti apa namanya, kita bisa live bareng dengan Mas Dodi Ganjar ini ahlinya Iya. customer service ya. Nah, jadi orang mengkonsum itu tidak harus produk, itu mulai tahun 90 ke atas. Jadi, nah itu branding mulai masuk gitu. Nah, tadi udah jelas sekali, kalau istilah anak zaman now, itu yang suka dibilang, kalau dikatakan, ini tagline-nya Kang Dewal ya, dia mengatakan sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Selling-selling kemudian. Oh, melekat banget ini, Kang Dewa banget ini. Ya, jadi di situ kelihatan bahwa selling itu nggak cuma produk, tapi juga selling ideas, gitu. Sehingga di zaman marketing 2.0 itu saya istilahkan branding itu sebetulnya selling ideas. Kenapa? Idenya yang dijual ke konsumen, untuk merealisasikannya harus membeli produknya. Gitu. Saya sering bercerita bahwa kalau Anda mau dilihat sebagai pengusaha sukses, maka belilah Rolex. Ya. Kenapa? Karena Rolex itu mencerminkan pengusaha sukses. Supaya Anda kelihatan sebagai pengusaha sukses, maka Anda membeli Rolex gitu. Jadi ini adalah pada zaman itu ya. Mulai tahun kalau nggak salah malah Steve Jobs itu terlambat 7 tahun. Ya. Tahun 97 dia baru mengatakan bahwa Apple Computer tidak lagi jualan perangkat, tidak lagi jualan speed, nggak jualan motherboard, nggak jualan proses dan segala macam. Meskipun mereka mengaku mereka cukup baik untuk itu. Tapi mulai tahun 97 itu mereka justru fokus pada customer-nya. Jadi Apple hanya untuk mereka. Hanya untuk mereka. Yang think different untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini larinya kepada konsumen, sudah fokusnya pada konsumen. Kalau kamu punya pemikiran yang berbeda untuk mengubah dunia, harus beli Apple gitu. Jadi sudah dibalik, bukan lu beli Apple, lu jadi itu, bukan. Lu jadi itu dulu, baru beli Apple. Nah, sampai sekarang ada seperti itu. Nah, cuman sekarang orang sempat gagap ketika kemudian everybody becoming a media. Di mana semua orang ngomongnya itu beda-beda nih. Waduh, gimana caranya mengawal tagline gua ya? Nah, ini yang anak-anak muda zaman sekarang agak bingung nih kalau saya. Akhirnya mereka bilang dengan mudahnya, di zaman generasi Z atau zilenial atau sinelial itu yang namanya brand sudah tidak relevan. Enak aja. Itu menggampangkan persoalan itu. Kalau Anda jadi coach jangan ngomong gitulah ya. Jadi ini saya jawabnya simpel aja. Generasi Z kalau masih bangga pakai iPhone, itu berarti dia masih percaya sama brand. Gitu. Jadi jangan bilang generasi Z tidak percaya brand. Kembali kepada jenis produknya. Kalau produknya itu generic produk, ya yang tadinya branding, ya kembali ke generic produk. Zamannya udah seperti itu sekarang. Tapi yang memang produk yang expected atau bahkan yang produknya lebih tinggi, itu tetap dicari value-nya. Nah, monggo dikomentari, Mas Ipul, silakan. Iya. Saya sependapat dengan Pak B. Jadi memang milenial itu bukan berarti tidak percaya brand. Bahkan sempat muncul yang namanya terminologi milenial ngehe. Milenial ngehe itu kayak gini, Pak B. Misalnya dia ngefans banget sama Apple gitu ya. Dan ini kejadian. Dia akan melakukan apapun demi mendapatkan brand itu. Jadi demi mendapatkan Apple itu. Entah itu dia ngeredit, entah itu dia nabung sampai bertahun-tahun gitu, sampai 1 tahun ngumpulinnya hanya demi mendapatkan brand itu. Jadi ini semakin menguatkan bahwa
brand itu tidak hilang, bahkan semakin menguat. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin sedikit, saya nyinggung flywheel sedikit ya Pak Bia. Enggak. Kekuatan dari inbound marketing flywheel itu adalah bagaimana kita menumbuhkan bisnis kita dengan power dari evangelist tadi, energinya evangelist tadi. Kalau di funneling tradisional, saya bilang funneling tradisional, kita itu selalu mendatangkan customer baru dari awal. Karena kan pikirannya adalah bagaimana menciptakan consumer. Jadi bagaimana membuat orang untuk beli aja. Itu pikirannya cuma itu aja. Mindsetnya seperti itu aja. Efek sampingnya adalah cost marketing menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena ketika orang mulai dari awal sudah kita attract, sudah kita tarik, kemudian kita edukasi, sampai akhirnya mereka membeli, jadi kita anggap itu udah done, gitu, udah selesai. Akibatnya kita harus selalu menggiring orang dari awal. Jadi kita harus selalu mulai dari attract, kemudian engage, kemudian closing. Jadi untuk membuat orang beli. Jadi selalu menggunakan repetisi seperti itu. Kalau kita selalu mendatangkan orang dari awal, traffic dari awal dengan meng-attract, itu satu, cost-nya tinggi. Kedua, ketika kita stop meng-attract, kita stop ngiklan, stop promosi, stop endorse, nggak ada output, nggak ada inputnya, nggak ada orang yang kita masukkan ke funneling kita. Yeah. Artinya apa? Nggak akan ada customer. Nah, ini yang membuat marketing itu mahal banget. Nah, di konsep inbound funneling, ini ditambahkan satu proses lagi. Jadi kalau misalnya tadi sudah mendatangkan orang, kemudian mengedukasi orang, kemudian membuat orangnya sampai beli atau closing, ditambahkan satu proses lagi yang namanya delight. Delight itu adalah strategi bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, bahkan sampai beyond satisfaction, sampai mereka benar-benar mereka feeling delighted, benar-benar senang. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini menjadi promotor kita. Promoter ini maksudnya orang yang ikut mempromosikan produk kita. Bisa jadi ini adalah cikal bakalnya evangelist. Nah, mentreatment orang, mentreatment consumer sampai dia menjadi pelanggan, sampai dia loyal, sampai dia menjadi cult, sampai dia menjadi evangelist, itu cost-nya bisa 1/5 atau 1/6-nya dibandingkan kita mendatangkan traffic dari awal. Ini yang membuat inbound menjadi sangat hemat gitu. Jadi kalau di previewnya, cost per lead, biaya untuk mendatangkan prospek dari aktivitas inbound itu 1/6-nya dibandingkan kita memulai traffic dari awal, attract, jadi attract, engage sampai closing. Nah itu sangat boros gitu. Nah, kenapa kita menekankan inbound? Nah, inbound itu di satu sisi memang kita mengarahkan untuk menciptakan evangelist. Dari awal ketika kita udah ketemu customer, ini adalah calon marketer. Seolah-olah dia mikir seperti itu. Orang ini harus menjadi orang yang akan mempromosikan produkku. Makanya ketika dia sudah memiliki mindset seperti itu, dia nggak akan pernah main-main dalam berbisnis. Dia nggak akan pernah punya kepikiran konsep hit and run. Hit and run itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak. Mereka kulakan 100, kemudian dijual 400, kemudian orang sadar, komplain, hilang. Nggak bisa dikomplain karena udah ganti nama toko, atau ganti nama brand, dan lain-lain. Nah, kalau konsepnya seperti itu, kita nggak akan bisa berpikir sustainable business, nggak akan bisa berpikir bisnis untuk jangka panjang. Nah, syaratnya untuk bisnis jangka panjang tadi, evangelist tadi. Jadi ada pengerucutan nih, Pak Bi. Jadi sama-sama ketika brand adalah salah satu goalnya menciptakan evangelist, di inbound sendiri, motor yang menumbuhkan bisnis atau business growth itu energinya dari evangelist. Nah, ketemu irisannya di sini. Ya, oke. Jadi saya belajar marketing itu karena saya cuma lulusan SMA ya. SMA, kuliah tingkat 1, ditawarin kerja,
digaji $2.000 ya saya langsung kerja gitu. Jadi tinggalkan bangku kuliah. Lalu itu tahun 9, tahun 76 saya keluar dari kerjaan saya karena saya butuh tantangan baru dengan gaji 1/6-nya. Jadi saya keluar, kemudian saya mulai belajar marketing tahun 77-78. Itu guru saya namanya Saya belum lahir tuh Pak. Oh gitu. Itu Pak Ahmad Anan Putra, jebolan dari Harvard. Dia seorang pensiunan kolonel waktu itu. Dia disekolahkan negara ke Harvard untuk mendidik para jenderal dwifungsi. Zaman itu kan dwifungsi ABRI ya. Nah, Fungsi ABRI. saya kebagian karena CEO dari perusahaan, jadi saya diundang untuk ikut program bachelornya dia. Nah, salah satu yang dia katakan bahwa setelah sekolah kemana-mana sampai ke Harvard, ternyata nenek moyang kita sudah mengajarkan ilmu marketing. Kita aja yang nggak sadar. Gitu. Jadi mbah-mbah kita dulu, itu kalau dagang, itu cuman bilang gini, wes rapopo, tuno sada, bati sana. Rugi satu kepeng gitu ya, satu sen gitu. Yang penting buat nambah saudara. Iya, betul. Nah, ini kan sebetulnya termasuk membangun ikatan emosi. Pembeli dijadikan saudara, kan gitu. Tuno sada, bati sana. Nah, pembeli jadikan saudara, yang saudara ini kemudian akan membela kita. Jadi ilmu evangelis ini sebetulnya zaman dulu sudah ada. Nah, karena saya pernah dengar, jadi saya cuman, oh gini, urutannya gini. Rupanya mbah-mbah kita dulu sudah seperti itu. Kita yang muda-muda ini, saya udah tua ya, kita yang generasi berikutnya harus menyisir agar supaya apa yang dikatakan beliau itu memang terbukti. Nah, ini zamannya sekarang ini. Jadi, itu menurut pendapat saya. Nah, sekarang sudah 8:30, kita kasih kesempatan teman-teman buat nanya ke Mas Ipul. Ya. Jadi, setengah jam lagi, Mas ya. Kita akan jawab beberapa pertanyaan. Teman-teman yang tadi sudah menjawab, mohon diulang lagi, karena saya nggak mungkin scrolling ke atas. Karena mata saya ini sudah tua, jadi tulisan kecil-kecil itu udah nggak sanggup baca lagi. Silakan, saya baca yang anu aja ya, yang muncul belakangan aja. Oke, ini Tiariansyah. Mas Saiful bisa baca juga nih. Kalau marketplace otomatis banyak perang harga, Kak. Usahain datengin traffic dari luar. Bikin konten yang ceritain masalah dulu, terus kasih solusi deh pakai produk Kakak. Jangan hard sell. Nah, ini bukan pertanyaan nih, ngajarin nih. Ngajarin. Jadi kalau produk itu kan lahirnya ada dua ya. Ada mazhab yang percaya bahwa cari masalah konsumen, baru kita siapkan produk kita sebagai solusi, atau kita lihat perilaku konsumen, kemudian kita berikan produk kita untuk memenuhi perilaku berikut dari konsumen. Oke, pertanyaannya belum ada nih. Itu ada Pak, oh, dari Pak Pradana Fandi. Monggo silakan Pak dibaca. Bi, gimana ningkatan leads ya Pak? Pradana Fandi. Mana ini? Iya, ada. Ya, monggo silakan. Beliaunya nanya, beliaunya nanya, ini sebenarnya nanyanya ke Pak Bi, nanti ada jawaban versi saya, ada jawaban versi Pak Bi. Ya, gitu. monggo. Jadi, bagaimana cara mendatangkan leads? Gitu. Leads itu prospek. Prospek itu adalah, kalau dalam bahasa inbound marketing itu adalah orang yang memiliki komitmen untuk terus connected atau engage dengan kita, untuk terus nempel sama kita. Kenapa mereka memiliki komitmen? Karena mereka sudah punya pemikiran bahwa kita itu ada value yang menjadi alasan mereka nempel ke kita. Nah, itu leads.
Nah, leads itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita ngomongin funneling versi tradisional gitu, konvensional. Orang untuk mau jadi prospek itu ribet banget, harus ngisi form kalau di digital marketer gitu ya. Kalau di eh, sekarang follow akun IG aja itu udah leads. Subscribe YouTube channel itu udah leads. Atau mungkin sekarang follow TikTok kita itu udah leads. Bukan kalau di TikTok itu bukan follow ya, karena TikTok itu ada artificial intelligence yang bisa membaca perilaku kita. Kalau kita meskipun nggak follow, tapi yang kita puterin video akun itu ya otomatis TikTok akan nge-feed kita, ngasih asupan kita, konten-konten dari orang itu. Nah, secara tidak langsung, kita akan menjadi leads itu. Nah, bagaimana cara mendatangkan leads? Ada dua cara, saya jelaskan dua-duanya. Yang pertama adalah model outbound. Kalau model outbound adalah kita membroadcast pesan ke sebanyak mungkin orang, yang kita pikir itu adalah segmen dari market kita. Kemudian kita akan menunggu mereka yang bereaksi balik ke kita dan mengejar kita. Nah, itu dengan cara outbound. Tetapi kalau misalnya kita dengan cara inbound, kita bikin konten serelevan mungkin, se-valuable mungkin, biarkan mereka yang mendatangi akun-akun kita. Entah itu lapak bisnis atau akun personal dan lain-lain. Itu adalah teknik mendatangkan leads. Nah, kalau di inbound bedanya adalah mungkin yang datang adalah lebih sedikit daripada outbound, tetapi yang datang itu lebih qualified, lebih berkualitas. Karena kan mereka sudah menunjukkan effort, mereka yang datang. Mereka yang datang itu sudah menunjukkan itikat baik, bahkan mereka akan menjadi prospek kita. Nah, itu perbedaannya prospek ala outbound marketing dengan stylenya inbound marketing. Nah, kalau monggo silakan versinya Gurunda. Udah cukup lah Mas. Ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik ini. Ini Iwan e-work art. Kalau copywriting bagian dari branding atau marketing Pak B? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Saya jawab dengan ilustrasi aja. Bisnis itu seperti orang masak. Ya. Konsumen nggak tahu apapun di belakangnya, yang penting dia merasakan makanan yang enak. Itu endingnya harus gitu. Tapi pelaku bisnis ini harus sadar bahwa untuk membuat makanan enak, itu dibutuhkan 3 keahlian. Yang pertama, resepnya harus benar. Kalau bisnis strateginya harus benar, kalau branding strateginya harus benar, kemudian bahannya harus benar, ya. Walaupun resepnya benar, tapi bahannya salah, nggak enak. Bahannya harus benar. Nah ini ibaratnya ini arsenalnya branding. Jadi karena branding itu kan ibarat melempar bola ke tembok, pantulannya itu brand. Branding itu adalah lemparannya. Melempar itu harus ada inventory-nya. Nah, ini bahan-bahannya. Yang terakhir adalah proses masaknya. Saya sering bilang, masak nasi goreng itu kalau digoreng nasinya dulu, sama digoreng sambelnya dulu, rasanya beda. Gitu. Jadi tiga-tiga itu harus dikuasai. Nah, resep nggak perlu copywriting. Ya. Proses masak nggak perlu copywriting. Yang perlu copywriting itu ada pada waktu Anda menciptakan arsenal. Menciptakan peluru-peluru yang mau ditembakkan. Copywriting, kemudian film directing, kemudian storytelling, storyboarding, ada di situ. Jadi, ini kalau ditanya apakah bagian dari branding atau marketing, itu dua-duanya. Kenapa? Karena sebelum masuk ke branding, itu adalah bagian yang saya sebut sebagai product promotion atau marketing communication. Itu membutuhkan copywriting. Nah, setelah terjadi konsumsi, baru kemudian terjadi copywriting untuk brand. Ya, ini jadi ada dua-duanya dipakai. Jadi bagian dari marketing atau branding, dua-duanya memerlukan copywriting. Oke. Benny Kope, kalau inbound membuat konten, kan supaya diketahui calon customer, juga perlu di-broadcast juga atau perlu disalurkan
supaya customer tahu apa yang disampaikan. Jadi tetap sama-sama butuh broadcast kan, Mas. Nah, monggo silakan. Iya. Ini Eh, ini Pertanyaan yang menarik sekali ya. eh, Eh, jadi pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kita akan menemukan dua metode bagaimana sama-sama gini ya, sama-sama kita punya konten, tapi ada dua metode bagaimana konten ini menyebar. Kalau pengen studi yang real, coba nanti habis ini Bapak Ibu silakan browsing di YouTube. Saya biasanya saya bikin study case itu ada dua iklannya Head and Shoulders. Jadi itu saya langsung sebut brand aja, Head and Shoulders, Juta Slim. Yang satu iklannya itu pendek durasinya, 26 detik. Dia cuma ngomong ya kayak iklan biasa di TV-TV gitu. Makanya Head and Shoulders, yes, pokoknya sampo anti ketombe dan lain-lain. Artinya apa? Di sini iklan jualan banget. Jadi udah kelihatan ini iklan. Yang kedua, versinya lebih panjang, 2 menit 16 detik kalau nggak salah. Itu view-nya hampir sama dengan yang tadi, yang iklan A. Yang kedua ini kemasannya bukan jualan, tapi dia lebih nyorot proses, seolah-olah itu proses behind the scene, bagaimana iklan Head and Shoulder itu dibikin. dibuat. Jadi jadi versi kocaknya Juta Slim, meskipun kita tahu itu settingan, tapi kocak banget. Jadi Juta Slim lagi ngomong, kemudian ternyata kameramennya ngantuk, kemudian dia ngomong kepleset-kepleset gitu. Jadi orang ketawa, mereka terhibur dengan itu. Keduanya sama-sama menghasilkan view yang tinggi. Yang iklan pertama, yang iklan banget, itu 30 juta view. Yang iklan kedua, itu 28 juta view. Selisih 2 juta view. Tetapi iklan yang kedua akan terlihat perbedaannya di engagement-nya dan interaction. Di iklan kedua, yang versi kocak tadi, itu semua komennya positif. Ada 3.000 komen. Yang 30 juta views, itu cuma 300 komen. Nah, di sini sebenarnya kita dapat gambarannya. Jadi, ketika kita mendesain iklan dengan sangat menyenangkan, bahkan seolah-olah itu nggak iklan, iklan itu seolah-olah akan menjalar dengan sendirinya. Dia akan di-share dari orang ke orang. Jadi orang yang nonton ini lucu banget, kamu nonton ini deh, di-share akhirnya. Masuk ke grup WA, di-share di Facebook, di-share di Instagram. Akhirnya nular seperti itu dengan cepat. Bayangkan, untuk menghasilkan 1 juta views di YouTube itu, kalau benar-benar diiklanin, itu bisa butuh puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi yang satunya bisa menjalar dari orang ke orang dengan nilai yang hampir sama. Nah, ini bedanya. Saya ngetes kepada teman-teman. Misal nih, kan iklan itu kan asal katanya kan reklame. Berasal dari Latin reclamos, memanggil berulang-ulang. Coba deh, iklan yang pertama ini kan cuma pendek banget, 26 detik. Aku putar 20 kali. Reaksi kamu gimana? Saya bilangin gitu udah ampun-ampun. Kita diputerin iklan 1 kali aja, biasanya kalau nonton TV atau sinetron, kita cepet-cepet ganti channel. Bayangkan itu iklan yang sama diputar 20 kali, pasti kabur kita. Yang kedua, beda. Di iklan sepanjang 2 menit tadi, ternyata kata Head and Shoulders itu disebut 20 kali. Tanpa sadar. Jadi dia itu, Juta Slim ngomong, pakailah Head and Shoulder. Salah. Dia coba lagi. Head and Shoulder. Salah lagi. Dia diulang lagi. Tapi orang ketawa dan orang menikmati iklan itu. Nah, ini salah satu cara penyaluran iklan yang berbeda, Pak, di tekniknya. Salah satu iklan terpanjang di dunia, itu iklannya iPhone, yang presentasi Steve Jobs, panjangnya 2 jam. Meskipun semua orang tahu itu iklan, presentasi produknya iPhone, tetapi ribuan media global di seluruh dunia berlomba-lomba untuk ikut antri masuk ke sana, ingin meliput dan menyebarkan seluas-luasnya iklan itu. Itu orang jualan loh, hard selling loh, promo produk. Nah, ini adalah salah satu konsep yang menarik.
Nah, ketika orang sudah memuja evangelis sebuah produk, itu ternyata mereka yang diburu gitu. Jadi salah satu konsep dari inbound ini adalah bagaimana membuat produk nanti itu diburu. Sama kayak konten tadi, konten itu sebenarnya juga sebuah produk. Secara tidak langsung konten itu produk. Ketika kita membuat produk senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin untuk dikonsumsi orang, maka orang dengan senang hati akan ikut mempromosikan produk tersebut. Nah, ini yang membuat biaya promosi menjadi terpangkas sangat murah itu di sini. Karena kita menggunakan kekuatan evangelis untuk ikut menyebarkan produk tersebut. Iya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya, sebetulnya teknik konten itu sudah pernah saya lakukan tahun 78. Ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk bikin iklan, ya, bentuknya iklan, untuk kamera murah. Ya. Kalau saya istilahnya itu kamera pembantu. Itu diproduksi rumahan di Hong Kong, harganya murah banget. Jadi kamera pembantu ini dia cuman masukin 1.000 apa berapa ribu gitu. Nah kemudian kita cari nih, siapa sih hero-nya pembantu pada zaman itu tahun 78? Hero-nya pembantu itu Pak Bagio, pelawak yang sangat terkenal ya zaman itu. Ya. Lalu berpasangan dengan kalau nggak salah Ernest. Ernest itu ininya apa pasangan melawaknya. Itu saya cuman ngomong begini. 3 detik pertama Ernest bilang, Pak Bagio, saya baru beli kamera Vinon. Gitu. Apa non? Gitu. Pinon, bukan Pinon, Vinon. Apa non? Pinon, bukan Pinon, Vinon. Diulang-ulang ada kira-kira sekitar mungkin 8 kali atau 7 kali itu diulang-ulang sampai oh Vinon. Jadi akhirnya cuma ngomong itu doang. Dan itu yang tadinya target 3 bulan baru habis karena Lebaran baru 3 mudik itu baru 3 bulan kemudian. Itu dalam waktu seminggu habis. Hanya karena itu karena orang jadi dengerin ngomong apa sih jadi engagement zaman broadcast ya. Engagementnya dapat. Ya, dapat seperti itu. Jadi ini salah satu teknik yang bisa dikembangkan teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Diak inbound marketing apakah bisa sesuai seperti segmen bisnis apapun? Ya. Dan untuk B2B inbound ini apakah bisa diterapkan? Monggo, silakan. Iya, insya Jadi ada beberapa eksperimen kita. Jadi karena kita memang mainnya eksperimen aja, trial and error gitu. Bisa. Jadi beberapa kali bisa. Jadi sebenarnya gini, entah itu B2B, entah itu personal. Jadi dasar kita melakukan pembelian, kita memutuskan untuk mengeluarkan uang, mendapatkan value sebuah produk, itu kan basicnya adalah trust. Karena kita percaya. Nah, bagaimana membangun trust ini? Kalau di B2B, nah ada banyak cara. Kalau kita stylenya memang niatnya mengedukasi pasar gitu ya, mengedukasi pasar B2B, ya bikin sesuatu yang membangun kepercayaan itu. Nah ini saya cerita dengan eksperimen kita gitu. Jadi kita punya sebuah produk gitu. Produknya adalah training ke corporate, ke korporasi-korporasi. Ada salah satu modul training yang akan kita tawarkan ke korporasi-korporasi. Nah, strategi inbound-nya gimana? Kita mengadakan seminar yang mengundang penggede-penggede dari korporasi tadi. Nah, kemudian kita datangkan pembicara yang dipercaya oleh mereka memiliki power ya. Salah satunya adalah ya dari DBS Bank Singapura gitu diundang. Kemudian ada dari Citibank US, terus ada dari Intel China, kita datangkan biar apa? Orang berpikir, oh ini benar-benar qualified, oh ini benar-benar trusted, ini produk serius. Nah, akhirnya orang mau datang karena melihat pembicaranya seperti itu. Jadi dikumpulin di satu hall, ya ada di ruang meeting gitu.
kita presentasi di situ. Jadi kita kasih value dulu, kasih ilmu dulu. Nah, dari situ orang jadi ngeh dan sudah terbentuk trust. Jadi akhirnya orang mau beli. Ini teknik sebelum pandemi corona. Karena kan sekarang ngumpulin orang, apalagi datengin orang dari luar negeri, nggak segampang itu. Tapi di satu sisi, ngumpulin orang secara online itu gampang banget. Jadi kita bisa ngundang orang yang dipercaya. Katakanlah gini, kita mau nyasar segmen apa nih? Misalnya segmen pertambangan. Oke, segmen pertambangan orang yang dianggap mastahnya gitu, dianggap expertnya di bidang pertambangan itu siapa? Ya kita undang, kita minta untuk memberikan insight, kita undang untuk membeberkan apa sih problem-problem yang ada di korporasi. Tentu saja dengan sajian yang ilmiah, tapi tetap entertaining gitu. Nah, konsep-konsep inbound seperti itu yang untuk klien-klien B2B. Jadi kalau sekarang insya Allah bikin konten lebih mudah Pak Bi. Kita meeting, undang beberapa pakar gitu, kita kemas-kemas, kita potong-potong kontennya, itu sudah jadi konten yang edukasi. Nah, konten-konten edukasi seperti ini yang akhirnya membangun trust atau kepercayaan dari calon klien kita atau target market kita tadi. Nah, tinggal gini aja nanti, di bidang apa, kemudian siapa yang dianggap pakar oleh bidang tersebut, gitu. Kemudian kita bikinkan, kita kemaskan konten bahwa dengan produk kita tadi, menurut pakar ini mampu menyelesaikan problema yang ada di klien. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan juga, Ikhwan Her, bagaimana agar brand kita dapat bersaing dengan brand yang sudah tertanam di benak konsumen? Nah, ini pertanyaannya ke saya kayaknya. Jadi nanti, ini Mas Ipul nanya, nambahin nanti ya. Jadi begini ya teman-teman, seperti yang saya sering ajarkan di workshop saya, branding, marketing, selling, itu saya gambarkan bahwa orang brand itu fokus ke benak konsumen. Ya. Kalau orang marketing, fokusnya kepada jumlah konsumen. Makanya orang marketing nyebutnya target market. Target market itu berapa sih jumlah manusia yang akan menyerap produk saya. Itu adalah cara berpikirnya orang-orang marketing. Ya. Baik outbound maupun inbound. Orang branding mikirnya bukan jumlah. Orang branding itu dipikirin di dalam kepala target market kamu itu ada berapa merek. Gitu. Di dalam benak setiap target market kamu itu sudah ada berapa merek yang sudah duduk di situ. Itu lebih penting dari jumlah. Buat orang brand ya. Nah, ibaratnya begini. Di mata orang brand, setiap kepala dari konsumen itu ibarat laci dari filing cabinet. Setiap laci mewakili satu produk kategori. Jadi ada berapa ribu laci, Pak? Banyak sekali. Di situ kehebatan Allah menciptakan otak manusia. Jadi banyak laci-laci. Kategori hotel ada, kategori restoran ada, kategori kafe ada, kategori mie ada, kategori permen ada, macam-macam. Nah, di setiap laci itu hanya muat 7 file. Mengapa 7 file? Karena kemampuan manusia untuk mengingat merek itu hanya 7, Mas. Gitu. Nah, itu disebutnya evoke list. Jadi kalau saya menyebut satu kategori, maka muncullah evoke list 7 merek itu. Gitu. Nah, ini adalah cara berpikir orang brand ya. Nah, terus ngapain Pak yang 7 itu? Yang 7 itu bersaing supaya menjadi top of mind. Yang pertama disebut, yang paling diingat, nah itu kerjaan tukang brand. Bagaimana produk Anda menjadi yang paling diingat, top of mind dari 7 nama yang lain. Gitu. Kalau perlu, Anda bisa menendang keluar merek lain. Keluar dari otaknya si konsumen.
Jadi akhirnya dia tinggal menyendiri atau dia bikin kategori baru. Ya, dengan teknik disruption itu bisa dilakukan. Ya, berpuluh-puluh tahun saya melakukan itu yang saya lakukan. Yang jadi persoalan adalah, Mas, ketika merek di pasar ada lebih dari 7. Ya, Anda punya merek ke-10 gitu. Itu masih di luar laci, Mas. Masih di luar laci. Luar laci. Masuk laci itu pekerjaan yang sulit luar biasa. Apalagi menjadi top of mind. Coba sekarang saya tes Mas Ipul ya. Anda kalau saya sebut mie instan, Anda ingat berapa merek? Paling Indomie, mie sedap, Lemonilo itu aja sekarang ya. Mungkin mendatang barunya Lemonilo gitu. Ada lagi? Baru susah Pak Bi. Sarimi. Ya, 4. Ada lagi? Jatahnya 7, Mas. Bakmi mewah. Jatahnya Bakmi 7. mewah. Bakmi mewah, Iya. 5. Iya. Yang lainnya susah Pak Bi. Tapi Indomie yang paling kuat. Nah, itu adalah top of mind gitu ya. Jadi memang begitulah proses dari branding itu. Nah, sekarang kalau sudah top of mind, mau ada pandemi, mau orang mau ngirit, mau traffic offline nggak ada, Anda tetap makan Indomie. Nggak perlu pakai promosi, nggak perlu diingetin, tetap makannya Indomie. Kepikirannya Indomie. Itu dia. Jadi itu ada cara kerjanya brand ya. Jadi simpelnya seperti itu, meskipun persiapannya ya luar biasa ribet. Oke Mas, nah ini pertanyaan buat Mas Ipul. Ada nggak contoh UMKM yang pakai strategi inbound marketing? Monggo Mas Ipul. Oh iya, menarik ini kalau bahas UMKM. Jadi kalau sekarang kita main sosial media memang akan banyak melakukan triki-triki gitu ya. Saya akan bahas 2 sampel. Yang pertama gini, tadi di awal saya sama Pak Abi sempat bahas biaya untuk bikin awareness, biaya untuk aktivasi brand itu luar biasa mahalnya. Ini kita dapat challenge dari satu UKM, bagaimana sebuah brand dari UKM itu bisa mendapat exposure sampai ratusan juta. Katakanlah ketika bikin postingan di like sampai ratusan ribu, sampai jutaan gitu dengan budget yang minimal. Ini kalau di zaman dulu, zaman masih media tradisional itu nggak mungkin. Sekarang banyak sosial media yang bisa dieksperimenkan. Saya akan share eksperimen dengan TikTok. TikTok itu luar biasa powerful. Kenapa TikTok itu powerful? Ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau di platform sosial media biasa, itu yang menjadi poin penekanan kan sebenarnya memang ada 2 ya di sosial media. Satu, authority. Authority itu adalah melihat kredibilitas dari si pemosting. Yang posting itu siapa? Misalnya saya posting konten yang sama dengan Pak B yang posting, itu hasil akhirnya udah beda. Kenapa? Secara authority, secara kredibilitas, saya jauh di bawahnya Pak B. Makanya ini di akun sosial media konvensional, saya bilang sosial media platform kayak misalnya IG, Facebook, YouTube, dan lain-lain, authority ini benar-benar dominan. Yang kedua adalah relevansi. Relevansi ini adalah seberapa relevan konten yang kita bikin dengan target market kita. Artinya, kalau misalnya kita menggunakan konten platform sosial media konvensional, authority ini bisa menghalangi relevansi. Sebagus apapun konten kita, kadang Raffi Ahmad atau Baim buang konten kayak gitu aja yang kata kita bilang nggak penting ya. Tapi dia bisa viral, bisa trending. Nah, di TikTok ini beda. TikTok ini adalah kita bilang sebagai content distribution platform atau CDP. Artinya apa? Relevansi ini lebih ditekankan dibandingkan dengan authority tadi. Katakanlah misalnya Anda baru bikin akun TikTok, tapi Anda punya satu konten yang memang bikin orang seneng banget gitu, yang bikin orang kontennya emosional, kadang pas ngelihat itu bikin orang nangis, bikin orang ternyuh. Karena konten Anda bagus, maka ketika
Anda posting pertama kali, Anda dapat view jutaan, dapat like ratusan ribu, itu memungkinkan di TikTok. Yang mirip dengan TikTok itu sebenarnya Pinterest, itu mirip dengan TikTok juga. Netflix itu bukan sosial media, tapi itu algoritmanya mirip dengan TikTok. Jadi si CDP tadi itu konten yang relevan akan diunggulkan melebihi dari authority. Nah, ini yang membuat konten-konten dari UMKM itu bisa melesat bahkan mengalahkan brand-brand gede. Kan kalau misalnya di platform sosial media lain, siapa yang budget marketingnya paling gede, iklannya paling gede itu bisa paling dominan. Tapi kalau di TikTok, siapa yang kontennya paling relevan, paling menarik, dia yang akan dominan. Nah, itu sih. Jadi, ada konten yang menarik ini. Dari, mungkin Pak Bi kenal juga dari teman kita gitu, punyanya Pak Suseno sama Bu Zaida, Aulia Fashion. Nah, itu luar biasa. Jadi, kalau dibandingkan biaya aktivasi konten lama ya, nggak ada apa-apanya lah. Dia cuma modal bikin konten yang menarik, yang lucu, menghibur. Kontennya Aulia itu kalau di TikTok terkenal dengan Kak Sultan dan Sumi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau main TikTok, silahkan itu ya, silahkan cek gitu. Aulia Fashion itu kontennya menghibur semua. Followernya udah 1,5 juta follower. Dan itu hampir setiap bikin konten itu selalu viral. Gitu. Nah, apakah ini berimpact ke penjualan? Impact banget. Jadi hanya karena konten ini dikenal, orderan itu bisa datang dari Hong Kong, Singapura, sampai Malaysia, sampai Uni Emirat Arab gitu. Jadi hanya karena konten yang dikenal. Nah, inilah sesuatu yang unik. Nah, terus yang kedua saya akan angkat satu case bisnis kuliner. Jadi ada salah satu trik bisnis kuliner kalau di Jogja itu yang lagi naik daun itu sop sate Pak Bayu, sop sate sapi Pak Bayu. Itu dia punya ciri yang unik, secara produk memang sudah bagus, tetapi dia bikin produknya bener-bener tampilannya itu wow. Jadi ada kayak sop balong gajah kalau nggak salah namanya. Ketika ditaruh di mangkok, itu presentasinya, itu sampai tumpah-tumpah Pak Bi. Seolah-olah sampai tumpah-tumpah Pak Bi. Yang bikin orang kaget itu adalah harganya. Cuma 13.000. Dan ini viral, jadi trending topic di internet. Jadi akhirnya apa? Yang mempopulerkan itu adalah netizen. Karena dia melihat ada sesuatu yang unik, enak, murah, karena otomatis kalau di inbound itu, kalau misalnya kita cuma mampu memviralkan, tapi secara produk, secara value produk kita nggak kuat, otomatis kita akan nyungsep dengan sendirinya. Karena kan orang datang mengkonsumsi kecewa gitu. Tapi kalau memang secara basic produk kita udah kuat, traffic mampu kita datengin, mereka mengkonsumsi, dan mereka akan menjadi advocates kita. Akan mempromosikan produk tadi. Dan itu sampai sekarang, untuk makan di situ aja harus order sehari atau 2 hari sebelumnya. Saking ramenya. Ya yang mempopulerkan ya netizen itu sendiri. Jadi bahkan stasiun TV itu udah gantian antri meliput. Nah itu contoh UMKM yang bisa memainkan inbound marketing. Nah kurang lebih seperti itu. Tergantung dari dasar pengambilan keputusan ya. Karena meskipun pengambilan keputusan itu didasari oleh alam bawah sadar, oleh subconscious mind, yaitu dengan rasa atau emosi, tapi ada 2 basicnya. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua adalah popularitas. Nah, ini yang tadi Anda katakan bahwa di TikTok popularitas mengalahkan kompetensi. Karena otoritinya bisa kalah sama relevansinya. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang produknya dikonsumsi berdasarkan popularitas, monggo TikTok pas banget. Gitu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin kalau konten kayak saya mungkin nggak terlalu cocok di TikTok karena konten saya itu membutuhkan authority, membutuhkan capacity, jadi seperti itu. Oke, saya mau mengumumkan workshop saya itu tanggal 15 sampai 17 Februari ya. Februari. Enggak ding, udah lewat. Maret. 15-17 Maret.
saya bikin workshop personal brand. Nah, personal brand ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau maju pilkada nih. Gitu. Nah, di sini nanti akan kita bahas juga, kalau Anda itu dipilih oleh kelompok generasi X dan baby boomers, ya, yang orang tua, maka Anda akan dinilai kompetensinya. Sehingga medianya jangan pakai TikTok. Gitu. Tapi kalau yang Anda sasar itu adalah kelompok milenial yang mengambil keputusan berdasarkan popularitas, nah boleh pakai TikTok. Gitu. Jadi workshopnya tanggal 15-17, banyak teman-teman yang nanya, Pak, kalau UKM itu baiknya bangun personal brand atau bangun product brand? Gitu. Saya mengatakan bahwa tergantung, karena orang beli itu karena percaya, seperti yang dikatakan Mas Ipo tadi, maka percayanya kepada apa nih? Percaya produknya atau percaya orangnya? Nah, kalau di UKM itu, orang membeli karena percaya main jual. Kalau orang sudah percaya sama gudeg Yujum, terus dia jual kreceknya, itu pasti laku. Laku. Karena kreceknya Yujum juga yang bikin, sambalnya Yujum juga yang bikin, telur itunya Yujum juga yang bikin. Jadi lebih baik personal brandnya yang dibangun. Gitu. Tapi kalau untuk retail produk, sebaiknya memang produknya yang dibangun brandnya. Itu nanti akan kita bahas tanggal 15 sampai 17. Ada satu workshop yang kayaknya saya harus bikin setiap bulan itu, Mas. Yaitu workshop branding, marketing, selling. Branding, marketing, selling. Yeah. Kenapa? Karena ini peta dan perannya itu sangat penting untuk diketahui. Dari jumlah pertanyaan yang masuk ke saya, itu boleh dikatakan masih ngaco nih. Kayak tadi copywriting itu bagian branding, atau bagian marketing. Terus selling gimana nih, Kang Dewa nih selling. Kan katanya Dewa selling. Selling ada di mana? Nah itu semuanya ada di workshop itu. Nah, saya baru selesai nih minggu lalu, tapi sudah ada permintaan untuk bikin lagi. Jadi saya saya siapkan untuk tanggal 1 sampai 2 April. Monggo silakan. Bisa langsung klik di bio saya, nah di situ sudah ada pilihan. Kalau yang mau yang murah-murahan juga ada, tapi basic sekali ya. Jangan minta murah tapi minta bagus, jangan. Tapi advance. Nanti saya kasih yang advance, nggak ngerti juga. Gitu. Karena daya beli itu juga mewakili daya pikir. Baik Mas, ini sudah lewat 5 menit dari jam 9. Tadi kita terlambat 5 menit, sekarang terlambat 5 menit juga akhirnya. Oh, Mas Ipul, ini bukan IG Live yang pertama ya, dan juga bukan yang terakhir. Ini mudah-mudahan akan disusul dengan topik-topik yang lebih menarik, mungkin yang lebih menjurus ya. Tentang konten kah, tentang medianya kah, tentang apa gitu. Nanti kita formulasikan lah. Karena saya mengikuti telegramnya Mas Ipul ini luar biasa. Apa namanya Mas telegramnya? Inbound Strategy. Biasanya saya pakai link pendek itu ya. bit.ly/inbound_strategy. bit.ly_inbound_strategy. Ya, silakan teman-teman. Itu saya followernya Mas Ipul itu. Saya belajar inbound terus terang sama Mas Ipul. Karena saya ini haus sekali. Merendah sekali ini Gurunda ini. Bukan, serius. Saya pengen sekali belajar flywheel. Ya, bagaimana saya bisa mengumpulkan tribes untuk menggerakkan bisnis saya. Gitu. Nah, ini bisa belajar sama Mas Ipul. Nah, sebelum saya tutup, monggo silakan. Ada pesan buat teman-teman sebagai closing remarks. Silakan. Ya. Siap. Jadi teman-teman, jadi dalam dunia digital marketing itu memang semua orang akan berlomba bersuara paling kencang gitu. Ya meskipun Seth Godin pernah ngomong gitu,
ideas that spread win. Ide yang paling nyebar paling luas itu menang, tapi tetap itu butuh genuine, butuh authenticity. Maksudnya apa? Kalau teman-teman berbisnis, itu pastikan bisnis Anda itu genuine. Jadi bikin value product yang benar-benar valuable. Jadi benar-benar memberikan manfaat kepada customer. Dan inbound marketing ataupun marketing apapun gitu, kalau misalnya orang merasakan manfaat dari produk Anda dan mereka puas, otomatis mereka akan menyebarkan dengan sendirinya tanpa kita minta pun. Jadi bisa saya katakan gini, sebuah bisnis itu ada puncak terbaiknya ketika marketing itu nggak dibutuhkan. Kenapa? Produk itu bisa menjual diri mereka sendiri gitu. Jadi bahkan ini yang membuat Tesla itu diistilahkan sebagai zero marketing strategy karena mereka dianggap tidak punya marketing departemen. Marketing departemennya di mana? Ya di R&D-nya. Jadi R&D-nya itu benar-benar produk yang memiliki value maksimal buat audiens. Jadi benar-benar mengerti kebutuhan audiens. Sampai ada tribe khusus evangelis yang selalu bahas produknya Tesla. Dan orang-orang ini yang menyebarkan, yang mempromosikan Tesla itu ya orang-orang ini. Jadi ciptakan evangelis untuk bisnis Anda. Jadi bikin produk se-valuable mungkin, sebermanfaat mungkin untuk customer, sampai nanti ujungnya mereka menjadi evangelis dan itu menjadi mesin pertumbuhan bisnis Anda. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Meskipun orangnya belum beli Tesla. Iya, betul. Setuju, Pak. Ini selling ideas ini agak mengacaukan otak saya nih, karena konsumen itu mengkonsumsi produk ini jadi mengkonsumsi ide. Ide, betul. Ya, ini harus ada switch of the mind. Baik, Mas Ipul, terima kasih banyak atas nama kawan-kawan yang hadir. Tadi lewat dari 400 orang yang hadir, yang bertahan ya. Kalau biasanya ribuan yang masuk. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Wabil khusus untuk Pak Tung yang sudah dahsyat sekali ikut hadir. Kemudian Kang Dewa. Terima kasih Pak Tung. Kang Dewa juga hadir. Terus ada beberapa teman yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, terima kasih Mas Ipul. Salam untuk teman-teman di Jogja. Di Malang ya? Di Malang, Pak Bi. Oh iya, saya pikirnya di Jogja. Teman-teman Mas Tata Krianto, kemudian Mas Ranata, dan segala macam. Teman main itu Mas Tata. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.